Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rekreatif Media. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik soal potensi ternak. Apakah kamu tahu ada salah satu hewan yang selama ini tidak terpikirkan sebagai sumber daging konsumsi? Hewan itu adalah kelinci. Kelinci memang lebih sering dipelihara sebagai hewan peliharaan, tapi ternyata kelinci juga bisa diternak untuk diambil dagingnya. Olahan makanan daging kelinci sudah lama dikenal di Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak permintaan daging kelinci di berbagai daerah juga. Ya, ini menjadikan potensi ternak kelinci pedaging di Indonesia sangat besar. Ya, Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan ternak kelinci. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu pertama, kelinci adalah hewan yang mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Yang kedua, kelinci adalah hewan yang mudah dipelihara. Kelinci tidak membutuhkan lahan yang luas untuk dapat dipelihara. 3. Daging kelinci adalah sumber protein hewani yang berkualitas. Jadi daging kelinci rendah lemak dan kolesterol, serta kaya akan protein dan vitamin. Dan tidak kalah penting, daging kelinci juga memiliki rasa yang gurih serta lezat. Ada berbagai jenis kelinci pedaging yang dapat dibudidayakan di Indonesia, antaranya New Zealand White, Flemish Giant, Californian, Rex, Satin, dan lain-lain. Untuk peternak kelinci pedaging juga cukup mudah dan modalnya juga cukup terjangkau. Modalnya juga mulai dari 1 jutaan sampai puluhan juta ya, tergantung bagaimana besar peternakan yang kita ingin buat. Ternak kelinci bisa menjadi usaha yang menjanjikan, namun untuk mencapai kesuksesan dalam beternak kelinci, perlu memahami beberapa langkah yang diperlukan. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan untuk kita dapat beternak kelinci pedaging. Yang pertama adalah pemilihan bibit kelinci. Pemilihan bibit kelinci adalah langkah yang penting dalam beternak kelinci pedaging. Saat kita memilih bibit, kita akan menghadapi 2 pilihan utama, bibit anakan dan juga indukan kelinci. Ya, setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita bisa memulai dari anakan atau kita bisa memulai dari indukan, ya. Jadi kita bisa beli yang kecil ataupun kita bisa beli yang sudah dewasa untuk dapat. Jika kita memilih bibit anakan, harganya cenderung lebih murah dan waktu tunggunya cenderung lebih singkat. Ya, kekurangannya belum dapat menghasilkan anakan. Yang kedua, risiko kematian juga lebih tinggi. Nah, pertimbangan dalam memilih bibit yang pertama dari tujuan ternaknya. Tentukan tujuan yang jelas ya, apakah kita ingin fokus pada produksi kelinci pedaging dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang kedua, persiapan kandang. Kandang ini merupakan bagian yang cukup krusial dalam peternak ya. Persiapan kandang yang baik akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kelinci yang akan kita rawat. Nah, ukuran kandang merupakan hal yang juga cukup penting ya. Pastikan kandang memiliki ukuran yang pas, yang sesuai dengan umur atau jenis kelincinya. Ya, yang pertama itu ada kandang individu. Jadi setiap kelinci dewasa membutuhkan kandang individu sekitar 60 x 90 cm. Ada juga kandang kelompok. Jadi jika kita ingin menggabungkan beberapa kelinci dalam satu kandang, pilih kandang yang lebih besar. Ya, harus cukup untuk menciptakan ruangan yang nyaman. Jadi tambahkan sekitar 30 cm sampai 60 cm dari ukuran kandang individu. Untuk materialnya kita bisa memilih beberapa material yang bisa kita temukan di sekitar kita, seperti kawat, kayu, ataupun bambu untuk jadi kandang kelinci. Tidak lupa juga kita harus menyiapkan perlengkapan kandang seperti tempat makan, tempat minum, alas tidur, dan pelindung. Nah, selanjutnya adalah pemberian pakan kelinci. Ya, mengelola pakan dengan baik adalah kunci dalam peternak yang sukses. Makanan yang tepat akan memastikan pertumbuhan dan perkembangan kelinci yang optimal. Nah, apa aja jenis pakan yang bisa kita berikan? Ya, ada beberapa jenis ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan pakan komersial. Ya, jadi pakan komersial ini biasanya dirancang khusus untuk kelinci pedaging. Ya, seringkali menjadi pilihan pakan utama untuk para peternak. Nah, pakan ini biasanya mengandung campuran antara biji-bijian, serat, dan nutrisi esensial. Nah, yang kedua itu adalah rumput. Ya, kelinci pedaging juga dapat diberi rumput segar seperti rumput gajah, rumput raja. Ini adalah sayuran segar seperti wortel, daun selada, brokoli, lobak juga kita bisa tambahkan ke dalam salah satu pakan kelinci. Hindari pemberian sayuran yang terlalu banyak karena kelinci membutuhkan serat lebih banyak daripada sayuran. Yang keempat adalah jerami. Ya, memang jerami bisa menjadi salah satu sumber serat yang penting dalam pakan kelinci. Ya, jadi berikan jerami kering yang baik untuk menjaga kesehatan dan gigi kelinci terutama. Dan yang terakhir, pastikan juga memberikan air atau pasokan air bersih yang cukup agar kelinci tidak dehidrasi dan pencernaannya cukup sehat. Nah, selanjutnya adalah perawatan si kelinci itu. Nah, dalam merawat kelinci pedaging ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pembersihan kandang. Kandang kelinci harus selalu dalam kondisi bersih. Ya, pembersihan yang teratur adalah bagian penting dari perawatan.
Ya, kita mulai dari membersihkan kotoran setiap hari, mengganti jerami, dan sesekali disinfektasi kandang. Ya, lakukan juga periksa sarang secara berkala, dan juga pastikan ventilasi di kandang tersebut terjaga dengan baik. Nah, tidak lupa pula kita bisa memberikan vaksinasi secara berkala untuk kelinci pedaging kita, terutama buat teman-teman yang skala peternakannya sudah cukup besar. Kita bisa memberikan vaksin seperti vaksin RHD, ya, jadi ini vaksin untuk melindungi kelinci dari penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus. Ya, biasanya diberikan setiap tahun. Nah, selanjutnya adalah panen kelinci pedaging. Ya, panen ini tahap yang kita tunggu-tunggu tentunya. Saat yang tepat untuk panen adalah usianya sekitar di 3,5 hingga 4,5 bulan. Ya, jadi usia ini berarti sudah mencapai puncaknya, namun dagingnya masih lembut. Atau berat badannya itu sekitar 2,5 hingga 3,5 kg. Ya, kita bisa menimbang sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari pasar. Nah, tentu aja ini tergantung jenis kelinci ya. Kalau misalkan seperti New Zealand White itu dipanen sekitar 3,5 atau 4,5. Kalau Flemish Giant itu di usia 5 sampai 6 bulan. Jadi beda-beda tergantung kita pakai jenis kelinci apa. Untuk prosedur pemanenan ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan ya. Pertama, pisahkan dari kandang utama. Jadi pada hari panen pisahkan kelinci yang akan dipanen dari kandang utama dan ditempatkan di kandang khusus ya untuk mengurangi stres. Nah, yang kedua itu puasa ya. Beberapa jam sebelum panen kelinci sebaiknya dipuasakan. Ini membantu mengosongkan saluran pencernaan untuk membuat proses pemotongan lebih higienis. Nah, jadi itulah beberapa hal tentang potensi kelinci pedaging ya. Jadi kita bisa beternak kelinci yang saat ini sudah mulai merangkak naik popularitasnya, terutama untuk di beberapa daerah. Ya, dan bisa menjadi potensi bisnis menjanjikan di masa yang akan datang. Lalu berapa sih harga dari kelinci pedaging ini? Nah, untuk harganya kita tampilkan di tabel ya. Itu ada mulai dari New Zealand, ya, harga indukannya sekitar 200 sampai 300 ribu ya. Untuk anakannya di 50 ribu sampai 100 ribu ya, tergantung dari umurnya juga ya. Dan dari kualitas serta dari mana kita ambil dari kelinci itu. Nah, untuk harga per kilonya itu tergantung di mana kita dijual ya. Cuman di antaranya itu berkisar antara 30 sampai 50 ribu per kilo. Ya, harganya memang kelihatan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan harga ayam ya sebenarnya. Cuman emang karena dari peternaknya belum terlalu banyak, jadi pesaingnya masih sedikit. Ini bisa menjadi potensi buat teman-teman yang mau beternak kelinci pedaging ya. Namun permintaannya juga baru mulai merangkak naik ya. Jadi teman-teman harus, terutama di daerah yang belum terkenal dengan olahan daging kelinci ya, mungkin teman-teman harus sedikit lebih effort ya. Alternatif lainnya teman-teman bisa jual atau bikin olahan daging kelinci sendiri, bikin rumah makan ataupun restoran gitu kan, yang dimana olahan daging kelincinya didapatkan langsung dari peternakan teman-teman. Nah, untuk pemasaran sendiri yang seperti tadi disinggung dibahas, teman-teman, opsi pertama adalah teman-teman bikin tempat makan ataupun jual secara langsung ya. Jadi sebagai olahan daging kelinci, terutama untuk daerah yang memang belum terkenal dengan olahan dagingnya. Kalau misalkan di daerah yang mungkin sudah cukup terkenal dengan olahan daging kelinci, teman-teman bisa jual langsung ke pasar. Biasanya itu sudah banyak pengepul, ataupun bisa langsung penawaran ke tempat makannya ya. Teman-teman bisa supply langsung ke tempat makan ataupun restoran yang menyediakan olahan daging kelinci ya, berikan semacam penawaran mungkin yang saling menguntungkan tentunya. Dan juga pastikan kualitas dari daging kelincinya tidak berubah ya, jadi tidak mengecewakan calon pelanggan ataupun pelanggannya. Nah, jadi itulah beberapa hal soal ternak kelinci pedaging. Ini adalah kegiatan yang cukup menarik dan juga menguntungkan ya. Dalam usaha ini pemilihan bibit harus diperhatikan, terus juga pakan juga harus diperhatikan, dan juga untuk potensi kita juga masih sangat besar ya, mulai dari pasar domestik hingga kemungkinan untuk ekspor. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk beternak kelinci pedaging, semoga ulasan ini bermanfaat dan juga semoga dapat menjadi bahan referensi. Dan juga terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam kreatif, bye-bye.